Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Muftia, NPM 20220101035, perwakilan dari kelompok 2, ingin membacakan hasil diskusi kami legal etik keperawatan jiwa yang beranggotakan Larasia Gloria, Nuraini Arumaisyah, Aldila Ayub Tematasari, Alvina Joganita, Angelina Gunawan, Anis Fitriasari, Desi Dwi Wulandari, Dewi Indah Agustina, Endang Muftia, Erlita Putriana, Gandes Safitri. Tinjauan teori, keperawatan kesehatan jiwa adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan keperawatan, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik sehat maupun sakit. Pedoman tindakan yang juga harus dipatuhi perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan adalah kode etik keperawatan. Kode etik adalah suatu pedoman kegiatan yang harus dilakukan seorang perawat berdasarkan tata nilai dan kebutuhan masyarakat. Karena berdasarkan tata nilai dan kebutuhan masyarakat setempat, maka kode etik ini menjadi tolak ukur baik buruknya seorang perawat dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, kode etik ini harus dipatuhi dan kembangkan menjadi kebiasaan dalam berperilaku sehari-hari sehingga terbentuklah perilaku, karakter, atau watak perawat dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Kode etik adalah sebuah tata nilai baru dapat bermakna apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penataan praktik keperawatan berdasarkan pada peri kemanusiaan, nilai ilmiah, etik, manfaat, keadilan, pelindungan, kesehatan, dan keselamatan klien. 1. Peri kemanusiaan. Yang dimaksud dengan asal peri kemanusiaan adalah asas yang merupakan mencerminkan pelindung dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk tanpa membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. 2. Nilai ilmiah. Yang dimaksud dengan nilai ilmiah adalah praktik keperawatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan, maupun pengalaman praktik. 3. Etika dan profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas etik dan profesionalitas adalah bahwa pengaturan praktik keperawatan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan perawat dalam menjalankan praktik keperawatan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional. 4. Manfaat. Asas ini bermaksud agar keperawatan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka pertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Keadilan. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah keperawatan harus mampu memberikan pelayanan yang merata, terjangkau, bermutu, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan. 6. Pelindungan, yaitu pengaturan praktik keperawatan harus memberikan pelindungan yang sebesar-besarnya bagi perawat dan masyarakat. 7. Kesehatan dan keselamatan klien. Yang dimaksud asas kesehatan dan keselamatan klien adalah perawat dalam melakukan asuhan keperawatan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan klien. Jenis pelayanan kesehatan jiwa. Komunitas jenis pelayanan meliputi pelayanan non-medik dan pelayanan medik, termasuk pelayanan non-medik adalah A. Penyuluhan, B. Pelatihan, C. Deteksi dini, D. Konseling, E. Terapi okupasi. Pelayanan medik adalah A. Penyuluhan, B. Penilaian psikiatrik, C. Deteksi dini, D. Pengobatan dan tindakan medik psikiat, E. Konseling, F. Psikoterapi, G. Rawat inap.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa adalah seperti bahwa ini kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri untuk mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pemikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpal gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Analisis jurnal. Introduction, sumber daya manusia atau SDM dan pelatihan petugas kesehatan dalam upaya penanggulangan gangguan jiwa yang kurang menyebabkan pengalaman petugas kesehatan minimal. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari pelayanan kesehatan sehingga menyebabkan jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ semakin meningkat. Distribusi yang tidak merata dan profesi kesehatan dan keterampilan yang kurang menyebabkan hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan menyebabkan tidak berjalannya program kesehatan jiwa dengan sebagaimana mestinya, sehingga kinerja petugas kesehatan menjadi rendah akibat tingkat kesembuhan ODGJ menjadi lebih lama. Handayati 2018. Sedikit jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan karena adanya kendala pembiayaan dan penyebabnya kurang kompetensi dari petugas kesehatan dalam upaya penanganan ODGJ. Petugas kesehatan dalam menjalankan program kesehatan jiwa perlu adanya pengalaman agar dapat dengan mudah menyelesaikan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang pengalaman petugas kesehatan jiwa dalam menangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Puskesmas Kabupaten Lamongan. B. Metode. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif fenomenologi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah sampel 15 partisipan. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan wawancara mendalam semi terstruktur. Alat yang digunakan pada pengumpulan data adalah panduan wawancara, voice record atau alat perekam, dan catatan lapangan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu dari semua partisipan, tetapi susunan kata dan urutannya tidak selalu mengikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat, melainkan disesuaikan dengan keadaan dan jawaban partisipan. Sebelum melakukan pengambilan data, penelitian melakukan uji coba, yaitu melakukan wawancara kepada dua partisipan dengan pertanyaan membuka tentang pengalaman selama menjadi petugas kesehatan jiwa. Teknik penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan sebagai berikut. Petugas kesehatan pemegang program kesehatan jiwa yang telah bekerja di puskesmas minimal 1 tahun masa kerja, mampu berkomunikasi dengan baik, sehat secara fisik dan mental saat melakukan pengambilan data dengan melakukan observasi secara langsung dengan partisipan. Langsung pada analisis tematik dilakukan menggunakan langkah-langkah kolaizi. C. Result. Penelitian yang berjudul Pengalaman Petugas Kesehatan Jiwa dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ di Puskesmas Kabupaten Lamongan tersebut menghasilkan 4 tema yang dijabarkan sesuai tujuan penelitian yang memaparkan tentang pengalaman petugas kesehatan jiwa dalam menangani ODGJ di Puskesmas Kabupaten Lamongan.
Hambatan yang dihadapi oleh petugas kesehatan berasal dari keluarga dan ODGJ. Sebagian besar ODGJ berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan rendah, sehingga tingkat pengetahuan rendah menyebabkan petugas kesulitan dalam memberikan penjelasan dan edukasi tentang kesehatan jiwa. Tingkat pengetahuan yang kurang juga menyebabkan dukungan keluarga berkurang karena keluarga merasa jenuh dan malu dengan kondisi ODGJ yang tidak bisa sembuh sehingga keluarga mulai melantarkan ODGJ. Akibat dari kurangnya pengetahuan keluarga dan budaya yang ada di desa bahwa gangguan kesehatan jiwa identik dengan adanya roh halus yang mengikuti. Sehingga untuk mencari pengobatan sebagian besar masih ke paranormal. Keluarga memilih memasung kembali dengan alasan agar ODGJ tidak berkeliaran mengganggu masyarakat. Namun sebenarnya tindakan pemasungan adalah tindakan yang salah. Peran petugas kesehatan adalah untuk memberikan pengobatan, perawatan, dukungan, dan memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi ODGJ, sehingga dapat membantu ODGJ untuk kembali ke masyarakat. Namun ada beberapa hambatan dari petugas sehingga dapat mempersulit kesembuhan ODGJ. Hambatan tersebut berupa keterbatasan SDM atau sumber daya manusia. Jumlah 11 petugas pemegang program jiwa di puskesmas hanya 1 orang, sedangkan jumlah ODGJ di wilayah kerja puskesmas rata-rata 80 pasien, sehingga dalam pemberian pelayanan tidak bisa secara maksimal. D. Analisis. Petugas kesehatan mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan program kesehatan jiwa. Hambatan tersebut berasal dari keluarga. Kendala keuangan adalah alasan paling utama bagi keluarga untuk menghentikan pengobatan. Keluarga sebagian besar berada dalam tingkat ekonomi menengah ke bawah sehingga tingkat pengetahuan menjadi rendah. Pengetahuan yang kurang menjadi hambatan petugas kesehatan dalam memberikan penjelasan tentang kesehatan jiwa karena keluarga masih memiliki stigma negatif bahwa gangguan jiwa merupakan penyakit mistis yang hanya bisa disembuhkan melalui paranormal. Dukungan oleh penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar keluarga masih membawa anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa ke dukun. Stigmatisasi dapat memperburuk kondisi penderita daripada penyakit itu sendiri dan dapat berkontribusi secara signifikan menurunkan kualitas hidup bagi penderita dan keluarga. Discussion. Pengalaman petugas kesehatan jiwa dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Petugas kesehatan jiwa memiliki berbagai hambatan dalam menangani pasien gangguan kesehatan jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pengalaman petugas kesehatan jiwa dalam menangani ODGJ di Puskesmas Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif fenomenologi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah sampel 15 partisipan. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi dan wawancara mendalam semi terstruktur. Analisis tematik dilakukan dengan langkah-langkah Kolaizi. Motivasi sebagai petugas kesehatan adalah hal yang dirasakan selama menjadi petugas kesehatan jiwa, baik secara ekstrinsik atau dari luar maupun secara intrinsik atau dari dalam. Selama menjadi petugas kesehatan jiwa terdapat hambatan yang dihadapi petugas kesehatan, yaitu hambatan dalam menjalankan program berupa hambatan dari 12 ODGJ dan keluarga masyarakat. ODGJ yang mengalami repasung hambatan dari puskesmas dan dari petugas kesehatan sendiri, serta adanya perlakuan yang pernah diterima petugas kesehatan baik
kekerasan secara fisik, ataupun kekerasan secara verbal. Cara mengatasi hambatan petugas kesehatan dibekali dengan kemampuan untuk menangani ODGJ berupa kerjasama dengan lintas sektor, kualitas DM, sosialisasi di masyarakat, dan cara menghadapi keluarga. Pengalaman dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan kemampuan petugas kesehatan jiwa. Dalam menangani ODGJ, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data penunjang maupun acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa khususnya di wilayah kerja puskesmas. Penutup, kesimpulan, motivasi sebagai petugas kesehatan adalah hal yang dirasakan selama menjadi petugas kesehatan jiwa, baik secara ekstrinsik dari luar maupun secara intrinsik dari dalam. Selama menjadi petugas kesehatan jiwa, terdapat hambatan yang dihadapi petugas puskesmas, yaitu hambatan dalam menjalankan program berupa hambatan dari ODGJ dan keluarga masyarakat. ODGJ yang mengalami repasung hambatan dari puskesmas dan dari petugas kesehatan sendiri, serta adanya perlakuan yang pernah diterima petugas kesehatan baik kekerasan secara fisik ataupun kekerasan secara verbal. Cara mengatasi hambatan petugas kesehatan dibekali dengan kemampuan untuk menangani ODGJ berupa kerjasama dengan lintas sektor, kualitas SDM sosial di masyarakat, dan cara menghadapi keluarga. B. Saran agar tenaga kesehatan lebih maksimal dalam melakukan pekerjaan ataupun tugasnya, sebaiknya dilakukan penelitian yang sebaik mungkin agar dapat meningkatkan hal dalam kuantitas dan kualitas kinerja tersebut, sehingga jumlah ODGJ tidak semakin meningkat dan dapat diatasi dengan baik. Daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.